Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali Allah izinkan kita menghirup udara segar dan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita menjadi salah satu sebab Allah angkat derajat kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan kita digolongkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak untuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga harapannya salat ini tersambung kepada keluarganya, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Tajrid Tauhid pada subhat, masih dalam kelanjutan subhat para kuburiyun, para pemuja-pemuja kubur. Pagi ini kita akan melihat kembali tentang subhat, ya, subhat mereka yang selalu dijadikan dalil tentang bolehnya seseorang ya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia. Kemarin kita sudah bahas ayat dalam surat apa? Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata wabtaghu ilaihil wasilah, mereka menafsirkannya al-wasilah hiya at-tawassul bin Nabi alaihi salatu wassalam ba'da mautihi wal istighatsatu bih. Kata al-wasilah itu ditafsirkan oleh mereka yaitu bertawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat dan memintai pertolongan kepadanya. Dan ini sudah kita bantah kemarin dengan menyebutkan bantahan Syekh Faisal Al-Jasim, ya, bahwa yang pertama ini adalah kebatilan yang paling jelas. Kenapa? Karena menyelisihi daripada makna ayat yang telah disebutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Tidak ada satupun mereka menafsirkan dengan tafsiran yang mereka buat. Yang kedua, andaikan masing-masing kita bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya, maka akan terbukalah celah, ya, celah kehancuran dalam agama ini. Jadi kalau masing-masing menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, maka akan sangat terbuka pintunya, selebar-lebarnya pintu kerusakan dalam agama ini. Ikhwafillah, pagi ini kita masuk pada subhat yang berikutnya, istidlaluhum ala jawazi tawassuli bi kulli abdin hayyan kana am mayyita. Ini lebih parah nih, bahwa dalil yang mereka pakai bolehnya kita untuk bertawassul kepada setiap hamba. Kalau tadi kepada Nabi setelah Nabi wafat, kalau ini kepada setiap hamba, baik yang hidup maupun yang mati, tidak dibedakan, ya. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bertawassul dengan orang soleh masih hidup dibolehkan, bahkan masyru', ya. Namun ketika dia telah meninggal dunia, sesoleh apapun dia, itu tidak dibolehkan lagi.
Ya, nah di sini mereka mengatakan boleh bertawassul kepada setiap hamba baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dengan satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah pada doa al-khuruj ilal masjid, doa yang dibaca ketika keluar dari rumah menuju masjid. Ya, apa doanya? Nabi mereka mengatakan Nabi SAW qala man kharaja min baitihi ila salati, barang siapa yang keluar dari rumah menuju salatnya, dari rumah menuju tempat salatnya, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan hak segala orang yang memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan hak setiap orang yang memohon kepadamu, dan aku mohon kepada Engkau dengan hak langkah kakiku menuju tempat atau menuju rumahmu. Nah, ini dalil ini yang mereka pakai, bolehnya kita bertawassul dengan yang masih hidup ataupun dengan yang mati. Saya ulangi, hadisnya yang mereka pakai adalah perkataan Nabi SAW, man kharaja min baiti ila as-salah, yang keluar dari rumahnya menuju tempat salat, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan hak orang-orang yang memohon. Yang kedua, aku mohon kepada Engkau dengan hak langkah kakiku menuju rumahmu. Nah, ini kita lihat apakah benar ini hadisnya, ataukah hadis ini hadis yang memang tidak bisa dipakai sebagai dalil. Araddu 'alaiha wa bayan butlaniha min wujuh. Bantahan terhadap subhat mereka ini bisa kita lihat dari beberapa sisi, kata Syekh Faisal. Yang pertama, anna hadzal hadis la yasih. Hadis ini tidak sahih. Enggak sahih. Kenapa? Lianna fihi Atiyah al-Aufi wa huwa dha'iful hadis. Di dalam periwayatan hadis ini ada al-Atiyah, Atiyah al-Aufi, dan dalam kedudukannya hadisnya dha'iful hadis. Qala anhu az-Zahabi fil Kashif da'afu. Az-Zahabi pun menukilkan bahwa para ulama melemahkan dia. Al-Aufi ini dilemahkan oleh para ulama. Ibnu Hajar berkata, dan kita takrib, sadukun yukhti, dia jujur tapi dia salah. Yukhti kathiran, bahkan banyak salahnya. Ya, syi'iyyan mudallisan, tasayyu, ya, ada sedikit kecenderungan ya, membela orang Syiah, mencintanya, ya, pecintanya, dan mudallis. Ya, walam yusarrih Atiyah al-Aufi bitahdisi fi hadzal hadis, dan dia tidak mensarihkan, menjelaskan, memberitahu tentang hadis ini, tentang secara sarih apa yang dimaksud dalam hadis ini atau kedudukannya. Jadi Atiyah al-Aufi ini dhaiful hadis, dan hadis yang didalilkan oleh mereka bolehnya bertawassul kepada yang mati dan yang masih hidup itu tidak sah, tidak sahih. Itu yang pertama, ditinjau dari sisi hadisnya. Dalil yang mereka pakai, pertama, kedudukan hadis ini, hadisnya tidak sah, tidak sahih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ma rawahu Ibnu Sunni fi Adhkar al-Yaumi wal Laila, apa yang diriwayatkan Ibnu Sunni di dalam Ibnu Sunni, ya, di dalam kitab Azkarul Yaum wal Laila dari Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, maka disebutkan wa fahu ashaddu dha'fan, ya, wa nakaratan. Hadis yang diriwayatkan beliau ini adalah hadis yang sangat lemah, dhaif, dan hadis yang cenderung mungkar, ya. Fa fihi al-Wazi' ibn Nafi' al-Uqaili atau al-Aqili wa huwa wahin jiddan wahin, ya. Qala anhu al-Bukhari munkarul hadis.
Nah, ini ulama-ulama yang memang secara keilmuan capable, secara keilmuan yang mumpuni, dan mereka yang mengetahui siapa si fulan itu. Jadi sebutkanlah da'iful hadis, kemudian munkarul hadis, dan seterusnya. Qal Bukhari kullu man qultu fi munkarul hadis la tahillu riwayatu an. Kata Bukhari, setiap rawi yang kusebutkan dia itu hadisnya mungkar, maka tidak boleh dia tidak boleh meriwayatkan hadis. Jelas. Ketika dijelaskan oleh para ulama kibar, orang yang mumpuni dalam bidang ilmunya, maka kita yakini mereka ahli. Ya, seperti Imam Bukhari menyebutkan, setiap orang yang aku katakan dia munkarul hadis, maka tidak boleh diriwayatkan. Nah, dulu para ulama sangat ketat di dalam menentukan siapa orang berhak meriwayatkan hadis. Ya. Berbohong sekali saja sama binatang, jangankan sama manusia, tidak diterima hadisnya. Bayangkan. Apa bohong kepada binatang? Dipanggil-panggil seakan dikasih makanan, tapi nggak jadi. Dipanggil-panggil kucing kan, panggil dengan sebutan yang lazim. Ketika dia datang ke yang memanggil, maka nggak jadi. Nah, itu namanya termasuk bohong terhadap binatang. Nah, itu saja, itu tidak dibolehkan oleh ulama meriwayatkan hadis. Apalagi bohong sama manusia. Ya kan? Dan ulama kita, Masya Allah, mereka disiplin dalam bab ini, mereka betul-betul menerapkannya. Karena ini akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa qala an-Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan tentang beliau ini matruk. Ya, matruk, tinggal ya, tidak boleh. Baik, matruk. Nah, itu yang pertama, bahwa hadisnya tidak sahih. Oke. Ats-tsani, bantahan yang kedua, anna al-haditsa laisa fihi dalilun ala jawazi tawassul bil makhluq. Nah, hadis yang dibacakan di depan, ya Allah, ya, ketika Nabi SAW mengatakan ketika dia keluar dari rumah menuju masjid, dia katakan, ya Allah, aku mohon kepada engkau dengan hak seluruh orang yang memohon, dan aku mohon kepada engkau dari seluruh aku mohon kepada engkau dengan hak langkah kakiku menujumu. Nah, ini hadisnya laisa fihi dalilun, andaikan benar gitu ya, laisa fihi dalil ala jawaz tawassul bil makhluk, tidaklah menjadi sebuah dalil bolehnya kita bertawassul dengan makhluk. Wa inna ma fihi su'alullah bihaqqis sa'ilin wa bihaqqil masyin fi ta'ati. Namun di dalam hadis itu terdapat apa? Permintaan kepada Allah dengan hak orang-orang yang meminta dan hak orang-orang yang berjalan kaki menuju ketaatan kepadanya. Ini tidak ada secara rinci menunjukkan ini dalil boleh kita bertawassul kepada seorang hamba baik yang mati maupun yang hidup. Dari mana disimpulkan itu? Nah, wa haqqus sa'ilina ayujibahum, hak orang yang meminta diberi oleh Allah. Wa haqqul masyina yusibahum, hak mereka yang berjalan berjuang maka mereka diberikan pahala. Wa haqqun aujabahu huwa subhanahu wa ta'ala ala nafsi, itu kewajibannya Allah, wajibkan kepada dirinya, la annahum aujabuhu alaihi, bukan karena mereka yang wajibkan kepada Allah. Falaisa lil makhluq ayyujib 'alal khaliq syai'a, maka kita tidak pantas untuk mewajibkan Allah tentang sesuatu yang diciptakannya. Allah yang tahu hakikatnya, ya Allah yang tahu. Ikhwafillah, yang ketiga bantahannya, in kana haqqus sa'ilina huwal ijabah wa haqqul 'abidina huwal inaba wal ithaba fal ijabatu wal ithabatu ala lahu wa fal ijabatu wal ithabatu fa'ila lahu afwan fal ijabatu wal ithabatu fa'ala lahu jalla wa ala fahuwa idzan su'alun lahu bi af'ali la bi zawatil makhluqin. Andaikan misalnya hadis yang kita bacakan tadi itu adalah izakan haqqus sa'il lahul ijabah, hak orang minta diberikan oleh Allah dan hak orang beribadah diberikan pahala oleh Allah, itu adalah perbuatan Allah. Allah yang menginginkan itu untuk mereka, ya kan? Bukanlah permintaan, ya, mintaannya dengan amal-amalnya dan bukan pada
makhluk, ya. Minta diberikan pahala karena amalnya, ya kan? Bukan pada ya meminta kepada makhluk. Kal isti'adzah wa nahwi dzalik, seperti meminta perlindungan, kama fi qouli ta'ala Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau aku berlindung ya dengan ridhamu dari murkamu, dan dari kemaafanmu dan kemaafanmu dari azabmu dan siksaanmu. Nah, ini adalah isti'azah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Itu merupakan salah satu ya apa yang dianjurkan di dalam agama kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya. Ya, itu yang harus kita lakukan, bukan berlindung kepada si fulan, kepada ilah, apalagi sudah mati. Ini orang yang memang secara logika tidak melihat, ya, tidak menggunakan ya melihat hal yang positif gitu. Mana kok minta kepada yang mati dibolehkan, sementara dia sendiri sudah tidak memiliki kemampuan memberikan dirinya, apalagi orang lain. Nah, ini cerita-cerita yang dibuat-buat kemudian diberikan, dijual kepada orang, sehingga orang melakukan ritual-ritual kesyirikan itu. Ya. Nah, ikhwafillah, saya ulangi sekali lagi bahwa yang pertama hadisnya tidak sahih. Yang kedua, ikhwafillah, andaikan hadisnya sahih, maka di dalamnya terdapat ya annal hadisa laisa fihi dalilun ala jawazi tawassul bi khuluq. Dalam hadis itu tidak terdapat pesan bolehnya kita bertawassul kepada makhluk, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, andaikan ya diberikan hakus sa'ilin itu adalah ijabah, wa hakul abidin adalah al-itsabah. Maka itu adalah semua pemberian Allah, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ciptakan. Dan itu semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Seperti mana Nabi diajarkan dalam berdoanya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ini bantahan yang kedua. Tiga. Bantahan yang keempat, anna ghayata ma fihi in sahha istidlaluhum bih, tujuan dari apa yang mereka lakukan dan merupakan salah satu bentuk ya istidlal yang benar, tawassala ila Allahi bizzawat wal mutawassal bihi matlubun bihi la matlubun min, fahuwa bid'ah wa laysa fihi jawazul istighazati bil amwat wat talab minhum. Di sini tidak terdapat bolehnya kita berlindung dengan orang-orang yang telah mati dan minta kepada mereka, beristighasa dengan sesuatu yang kita inginkan dan seterusnya. Kita berusaha menjadi orang yang lurus saja lah, tidak perlu kita meminta kepada yang sudah mati, minta kepada yang sudah, ya subhanallah, secara akal saja kita tidak bisa menerima itu, ya. Kenapa? Karena orang sudah meninggal, urusan sudah selesai di dunia, ya. 3 perkara yang tidak pernah berhenti mengalir kepadanya, ya kan? Nah, itu Nabi mengatakan. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita cermati dengan baik sehingga kita tidak terjebak, ikhwan. Ini sangat mudah, karena banyak cara-caranya Pak Ulil. Bagaimana orang terjebak di dalam kesyirikan pemuja-pemuja kubur itu. Ya. Nah, oleh karenanya cara membentenginya ya akidah yang sahih, ya. Ilmu yang benar, belajar dengan baik. Itu yang bisa membentengi seseorang agar tidak terjerumus kepada praktek-praktek kesyirikan ini, ya. Ya. Maka oleh karenanya ini adalah salah satu yang menjadi petunjuk, ya, yang luar biasa yang harus kita pahami bersama, bahwa Islam tidak membolehkan untuk beristighasa, minta tolong kepada, ya, tidak membolehkan. Islam tidak membolehkan meminta pertolongan, bantuan kepada si mayit. Tidak. Islam memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Minta kelapangan, minta kemudahan, ya, dalam segala aktivitas, ya, yang meminta kepada Allah dalam segala urusan kita, meminta kepada Allah dalam sekecil apapun, ya, kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita ini.
Maka jangan kita sampai datang kepada yang ya apalagi yang sudah dikatakan ini kubur keramat, kubur fulan. Emang kenapa begitu? Kalau kuburan ini sudah lama kenapa? Ya kan? Nabi melarang kita la taj'alu ya kuburi ida, atau kama qala sallam, jangan kalian jadikan kuburan saya itu sebagai id yang datang ramai. Nah, Nabi tidak boleh melakukan itu. Lah datang sekarang kok malah ngajak orang ya berbisnis di afwan ya, kalau kita boleh katakan ya, ngajak orang untuk ya melakukan itu. Kenapa? Karena nanti harapannya kau tak impak. Ini kan ada itu boleh. Ya, ke situ itu sekian. Kalau sekian uang yang masuk, kemungkinan diijabahnya cepat. Itu siapa yang menentukan itu semuanya? Nah, semakin besar la haula wala quwata illa billah sumbangannya, semakin dekat dan cepat untuk mendapatkan dan ya, seterusnya ya. Nah, bahkan khafilahumullah ada sebagian yang ya kita lihat ya bahwa orang-orang yang melakukan itu ya secara logika ya kan ini taklid ya kepada kiai ya, berat tuan guru, kepada siapa? Kepada Habib ya, kepada Gus gitu kan. Artinya kepada mereka melihat itu semua gitu. Taklid kepada mereka. Yang ditaklid ya, yang ditaklid itu ada ilmu, maka salah semua kan begitu. Salah semua. Itu kan ada itu di beberapa medsos itu kita lihat ya, tiga sudah ngumpul di kuburan ayahnya, maka dia bilang berbahagialah kalian yang datang hari ini karena majelis kita ya dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kadzib. Dari mana dia tahu? Kemudian ya Allah Rabbi. Tapi orang di situ percaya semua, nangis semua. Ya. Iya, makanya hal yang seperti itu ikhwafillah coba gitu ya, minta sama Allah perlindungan dari tergelinciran seperti ini. Ya. Makanya seperti menjadi sebuah usaha gitu ya. Bisnis dibuatkan tempat yang berapi, kuburan semua duduk berzikir apa begitu. Lain bab seperti ini ikhwafillah adalah hal-hal yang perlu kita hindari dan perlu kita jauhi gitu ya. Jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang seperti ini ikhwafillah. Maka kemudian kita sebagai seorang mukmin maka berhati-hati di dalam menjalankan apa namanya, kita agama ini kita berhati-hati. Jangan boleh kita sembarangan beragama mengikut siapa, harus jelas. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti dalam hidup kita ini. Maka kita gunanya belajar seperti ini. Oh, ternyata mereka dengan melakukan itu karena ternyata ada dalil. Ternyata hadisnya hadis tidak sahih, tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, oleh karenanya barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan agama kita dan dijauhkan kita dari lingkungan seperti itu, atau ketemu dengan ustaz-ustaz atau habib gus-gus yang mengajak ya melakukan perbuatan praktek kesyirikan seperti itu. Waliyadzubillah. Demikian wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara